Aku Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara motor tewas tertimpa pohon tumbang di Kota Bogor. Ulah geng motor di Majalengka membahayakan keselamatan warga. Mereka merampas motor warga dengan ancaman senjata tajam. Ibu Peggy Setiawan menolak untuk menjalani tes psikologi yang diminta penyidik Polda Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, seorang pengendara motor tewas tertimpa pohon tumbang di Jalan KS Tubun, Kota Bogor. Diduga akar pohon sudah keropos karena termakan usia, sehingga akhirnya tumbang diterpa angin kencang. Pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang di Kota Bogor menelan korban jiwa Rabu malam. Seorang pengendara motor tewas tertimpa saat sedang melintas di Jalan KS Tubun, Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor. Warga bersama petugas gabungan sempat mengevakuasi korban ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Pohon jenis kecompong tumbang setelah Kota Bogor diguyur hujan deras disertai angin kencang. Diduga pohon tumbang karena akar sudah keropos termakan usia. Pohon tumbang ini akibat dari curah hujan yang cukup deras disertai angin kencang. Terjadi di beberapa titik, salah satunya di KS Tubun, Jalan KS Tubun, Bogor Utara, yang mengakibatkan satu pengendara bermotor mengalami tertimpa pohon copong yang tumbang tersebut. Dan setelah kita lakukan tanggap darurat, kita bawa dengan jajaran kepolisian ke Rumah Sakit Mulia. Korban tidak tertolong dan Setelah proses identifikasi, jenazah korban dibawa ke rumah keluarga di kawasan Dermaga. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Selanjutnya korban dugaan keracunan makanan di Kecamatan Sagaranten dan Kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi yang meninggal dunia bertambah 1 orang. Pemerintah kabupaten belum menetapkan kasus keracunan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi di 2 kecamatan di Kabupaten Sukabumi menjadi atensi pemerintah. Sebab baru-baru ini korban yang meninggal dunia akibat kasus tersebut bertambah. Korban yang meninggal atas nama Nandar, warga Kampung Cimangkir, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Sagaranten. Nandar meninggal dunia di RSUD Sagaranten setelah melewati masa kritis selama 2 hari. Selain diduga keracunan makanan, korban diketahui memiliki riwayat penyakit kronis lain. Misalkan kalau yang sekarang itu dengan umur 50 tahun ya memang rentan untuk kondisi-kondisi itu apabila ada hal-hal seperti itu ya. Jadi memang perlu tindakan serius. Kemudian saya dapat info bahwa Bapak ini juga penolakan untuk ditindaklanjuti dirujuk gitu. Ditangani di situ mungkin karena ada keluarga juga yang terkena. Seperti itu. Meski telah menewaskan 2 warga Kabupaten Sukabumi, pemerintah setempat belum menetapkan kasus dugaan keracunan makanan sebagai kejadian luar biasa. Kenapa tidak ditetapkan KLB? Kita belum mendapatkan laporan resmi jumlah yang Cibadak, yang Pasanggerahan misalnya. Karena memang pertama tadi laporannya belum komplit mungkin ya, saya cermati. Saat ini sampel dari makanan hajatan telah diperiksa di laboratorium di wilayah Bandung. Dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, kasus dugaan keracunan massal terjadi di 3 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, kawanan geng motor kembali meresahkan warga Majalengka. Mereka merampas motor dan ponsel milik warga saat hendak tawuran dengan geng motor lain. Polisi meringkus 6 terduga pelaku dengan menyita sejumlah senjata tajam. Bak jagoan, kawanan geng motor ini menguasai jalan sambil mengacungkan senjata tajam di Jalan Raya Gandawesi, Majalengka. Peristiwa terekam jelas oleh kamera amatir warga yang berada di sekitar lokasi pada Senin malam. Ulah kawanan geng motor benar-benar mengancam keselamatan warga.
Lantaran kawanan geng motor lawan sudah kabur, mereka melampiaskan kemarahan dengan merampas motor dan ponsel milik 2 orang warga. Polisi bertindak cepat dengan meringkus 6 pelaku setelah mendapat laporan warga. Dan aksi mereka beredar di media sosial. Para pelaku diringkus di indekos di kawasan Abdul Halim. 3 di antara pelaku masih berstatus pelajar SMA. Polisi menemukan sejumlah senjata tajam yang disembunyikan di bawah kasur. Geng motor ini beraksi setelah sepakat dengan geng motor lain untuk bertemu di lokasi untuk tawuran. Namun karena geng motor lawan kabur duluan, mereka kemudian menyerang warga sekitar. Berawal dari laporan polisi korban, di mana korban itu motornya diambil dan juga handphonenya, dan juga kita memantau di sosial media ada pemberitaan terkait dengan geng motor. Lalu kita melakukan proses penyelidikan dan kita ungkap 6 pelaku, di mana 3 pelaku itu dewasa dan sisanya anak di bawah umur. Itu masih pelajar? Masih pelajar SMA. Berdasarkan dari fakta pemeriksaan, mereka itu sudah janjian dengan sekelompok pemuda di Jatiwangi. Polisi masih memburu pelaku lain lantaran dari video yang beredar, kawanan geng motor ini berjumlah puluhan orang. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Tak hati-hati saat berkendara, seorang pengendara motor di Karawang tewas usai kepalanya terlindas truk bermuatan besi. Kecelakaan maut sempat membuat lalu lintas macet saat proses evakuasi korban. Daud Martin Huta Barat tewas di tempat setelah terlibat kecelakaan dengan truk bermuatan besi di Kelurahan Tunggak Jati, Kecamatan Karawang Timur, Karawang. Kepalanya pecah, terlindas ban truk. Kecelakaan ini bermula saat korban melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Tanjung Pura menuju ke arah Rengas Dengklok. Saat hendak menyalip truk, sepeda motor korban menyerempet badan truk sehingga korban terjatuh dari sepeda motor dan terlindas ban truk. Jalan kesenggol oleh mobil kontainer, akhirnya tergeser terseret kurang lebih sekitar 10 meter. Motor dari arah mana? Dari sama-sama satu arah. Satu arah mau arah ke Rengas Dengklok. Saat proses evakuasi jasad korban, lalu lintas kedua arah di jalan ini sempat terhenti beberapa jam. Jasad korban dibawa ke RSUD Kabupaten Karawang. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang.